Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Quran, para peserta tahsin online terpadu dan juga para mustami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih dikaruniai kenikmatan berupa iman dan Islam, berupa umur yang panjang dan waktu yang luang untuk bisa belajar Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, selamat bergabung di dalam metode tahsin online terpadu. Kenapa kita dinamakan terpadu? Karena kita menggabungkan berbagai macam metode yang ada supaya kemudian disajikan kepada Anda semuanya menjadi metode yang mudah dipahami, yang menarik dan mengasyikkan. Ya. Kenapa harus mengasyikkan? Karena masih ingat ketika kita belajar waktu di sekolah dulu? Waktu di sekolah dulu, coba diingat-ingat, pelajaran apa yang nilainya paling bagus? Iya. Apakah mungkin matematika, bahasa Indonesia, atau pelajaran yang lain? Dan saya yakin pelajaran yang bagus itu nilainya adalah pelajaran yang Anda sukai. Baik itu disukai karena metode mengajarnya maupun disukai guru cara mengajarnya. Oleh karena itu, kami akan sajikan kepada Anda semuanya cara metode mengajarkan Al-Quran yang mudah dipahami dan mengasyikkan. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan sebelum nanti masuk ke materi bahwa yang paling utama di dalam kita belajar Al-Quran adalah niat yang betul. Jangan sampai niat kita salah. Karena ketika salah niat, maka satu, kita tidak akan bisa melakukannya dengan istiqomah. Di tengah jalan, kita nanti akan terputus, akan malas, akan bosan, dan lain sebagainya. Ya, jadi niat yang paling pertama itu akan mempengaruhi 80% atas usaha kita dalam belajar Al-Quran. Ya, jadi luruskan niat sejak saat ini. Apa niat kita? Semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita lurus niatnya, tujuan sudah betul, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah belajar Al-Quran sampai lancar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya tujuan kita betul dan motivasi kita kuat, maka kita harus paham apa saja fadilah-fadilah dari belajar Al-Quran ini. Baik, kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Ya, yang pertama, Al-Quran disebut sebagai Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kenapa disebut Al-Quran yang mulia? Karena memang Al-Quran ini sungguh sesuatu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaan ini juga akan terlimpah kepada siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ingat malaikat yang paling utama, yang paling mulia, malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia? Karena malaikat Jibril membawa wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lain? Karena Nabi Muhammad menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada umat beliau. Ya. Begitu juga bulan, dalam satu tahun ada 12 bulan. Ya. Bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena di dalam bulan Ramadan turun Al-Quran. Begitu juga malam apa yang paling mulia dari seluruh malam yang ada, yaitu Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kenapa malam Al-Qadar ini menjadi malam yang mulia? Karena malam ini turun Al-Quran ke dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berharap kita akan mendapatkan kemuliaan. Tidak hanya kemuliaan di dunia, tapi juga kemuliaan di akhirat. Ya. Yang kedua, apa fadilah atau keutamaan kita belajar Al-Quran? Mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, khairukum, khairu, terbaik di antara kita semuanya, maka kita manfaatkan usia kita di dunia sebaik-baiknya untuk belajar dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Fadilah berikutnya, ketika kita ingin belajar Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membersamai Al-Quran waktu di dunia. Li ashabih, kepada sahabat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, bersamailah Al-Quran di dunia. Ketika kita membaca Al-Quran, ini merupakan zikir terbaik. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran adalah zikir terbaik di antara zikir-zikir yang lain. Karena Al-Quran inilah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, yakinlah ini seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fadilah berikutnya yang kita tanamkan di dalam hati pada saat kita belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran akan disertai oleh para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safarah kiramim bararah. Al-Quran yang dibaca dengan mahir, maka orang yang mahir itu akan bersama dengan malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, wa yatata'ta'u, ya, di dalam membaca Al-Qur'an fihi wa huwa alaihi syaqqun, dan ketika dia membaca dia syak, dia ragu apakah bacaannya ini benar atau tidak, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Masya Allah. Jadi Anda semua yang ada di sini saat ini, ketika belum bisa lancar membaca Al-Quran, akan tetapi terus belajar, Anda mendapatkan 2 pahala. Luar biasa. Maka teruslah semangat di dalam belajar Al-Quran. Karena apa yang dirahmati Allah? Orang yang mau membaca Al-Quran, maka dia 1 hurufnya akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19 huruf dikalikan 10 berarti 190 kali kebaikan. Masya Allah. Bayangkan kalau kita setiap harinya membaca ayat-ayat Al-Quran, berapa banyak pahala akan mengalir kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita terus memantaskan diri kita belajar Al-Quran, karena yang terakhir, Al-Quran ini akan mengangkat derajat kita di surga. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Kata Allah ketika nanti di surga, bacalah Al-Quran dan naiklah. Karena ketika nanti kita berada di surga, derajat kita adalah di mana akhir ayat itu kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara Anda semuanya yang ada di sini baru belajar Al-Quran ketika usianya sudah dewasa. Mungkin ada yang berpikir bahwa saya sudah terlambat karena saya sudah bukan anak kecil lagi. Saya ingin sedikit cerita. Ada suatu kisah seorang wanita. Beliau bernama Ummu Toha. Usia beliau adalah 70 tahun. Di sela-sela aktivitas beliau menjahit,
beliau tiba-tiba saja di dalam hatinya ada perasaan ingin belajar Al-Quran. Karena selama 70 tahun beliau hidup di dunia, beliau belum pernah sama sekali belajar Al-Quran. Beliau buta huruf. Jangankan tulisan Al-Quran, tulisan Allah saja beliau tidak tahu. Kemudian Ummu Toha ini tanya kepada cucunya, "Cucuku, tolong tunjukkan kepadaku kata-kata atau tulisan Allah yang ada di dalam Al-Quran." Ya, begitu ditunjukkan oleh cucunya tulisan Allah itu bentuknya seperti ini, maka beliau mulai membuka Al-Quran, mulai halaman depan satu demi satu. Beliau mencari yang ada tulisannya Allah. Terus beliau lihat sampai di surat An-Nas, beliau melihat di mana ada tulisan Allah. Begitu selesai, kemudian beliau berkata kepada cucunya, "Cucuku, aku ingin belajar Al-Quran. Tolong antarkan aku ke tempat di mana ada belajar Al-Quran." Waktu itu, di kota tersebut belum ada yang namanya sekolah khusus untuk orang-orang tua belajar Al-Quran. Sehingga beliau kemudian ikut TPQ, di mana seluruh siswanya adalah anak-anak kecil. Dan beliau satu-satunya murid yang usianya 70 tahun. Bayangkan, semangat beliau luar biasa, sampai singkat cerita akhirnya beliau khatam dan diwisuda oleh ustadznya. Ketika diwisuda itu, beliau kemudian dihadiahi sebuah buku, yang di dalam buku itu tertulis tentang bagaimana cara menghafalkan Al-Quran bagi orang-orang yang usianya sudah di atas 40 tahun. Beliau yang baru saja bisa membaca Al-Quran di usia 70 tahun, membaca buku itu, kemudian tertarik dalam hatinya, dan berusaha untuk belajar menghafalkan Al-Quran. Dan qadarullah, Allah kemudian memberikan kemudahan kepada Ummu Toha. Akhirnya, di usia beliau yang ke-80 tahun, beliau pun bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz sebelum Allah memanggil beliau. Oleh karena itu, bagi Anda semuanya yang saat ini belum bisa lancar membaca Al-Quran, semangat terus untuk belajar. Ya, semangat belajar supaya apa? Kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, kita ditanyai oleh Allah, apa yang dulu pernah kita lakukan di dunia? Maka kita jawab, saya belajar Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk materi kali ini cukup dari saya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan setelah ini kita akan mempelajari bagaimana tekniknya di dalam belajar di TOT ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.